Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 6 Agustus 2024. Sebelum bersama kita membaca bahagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga, Allah kami di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami, yang terus memelihara hidup kami dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, biarlah kami boleh disadarkan untuk terus hidup dalam kebenaran Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 50 pada ayat yang ke-16 sampai 23. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan kamu menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Jangan membenci teguran. Dami tumpu piada. Gampang menegur, tetapi susah menerima teguran. Merupakan sikap hidup yang sering mewarnai refleksi ataupun khotbah-khotbah kita. Artinya, kondisi dan sikap hidup seperti ini tidak benar. Kesadaran ini menuntut kita untuk menerima teguran dari firman Tuhan untuk memperbaiki cara hidup. Saudara-saudara, bacaan kita memperlihatkan bahwa ada orang yang kelihatannya suka membaca firman Tuhan tetapi perbuatannya fasik. Kefasikan itu menunjuk kepada ketidaktaatan terhadap teguran berdasarkan firman Tuhan. Perasaan lebih baik daripada orang lain, berkawan dengan orang jahat, gemar berbuat jahat melalui kata-kata, memfitnah, merasa diri sederajat dengan Allah, bahkan sampai kepada sikap melupakan Allah, adalah buah dari ketidaktaatan terhadap teguran firman Allah. Tentulah ibadah orang-orang fasik ini tidak akan diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita sadar akan hidup kita. Kemunafikan orang-orang fasik pasti dihakimi dan dihukum Allah. Allah menghendaki suatu hidup yang berkenan dan memuliakan namanya. Suatu kehidupan yang jujur, bahkan kehidupan yang bersedia menerima teguran berdasarkan firman Allah. Sikap hidup yang bersyukur seperti ini akan mendatangkan keselamatan dari Allah. Karena itu, saudara-saudara, kita perlu merespons keselamatan dari Allah dengan benar. Salah satu bentuk sambutan yang benar adalah kesediaan menerima teguran atas jalan hidup kita yang kita lalui yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, Allah dapat memakai orang lain menegur kita. Karena itu,
betapa pentingnya kita membuka diri terhadap teguran untuk kebaikan kita. Jangan membenci teguran. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Jalanilah hidup ini dengan penuh ungkapan syukur. Hidup dengan jujur, serta bersedia memperbaiki kelakuan hidup yang jahat melalui teguran berdasarkan firman Allah. Dalam Kristus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman Allah. Engkau terus menopang kami untuk menerima kasih-Mu. Berkati juga saudara-saudara kasih kami, orang-orang yang Kau pakai untuk terus menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Engkau memberkati segenap umat-Mu, jemaat-Mu, aktivitas tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan terus memberkati. Di dalam kehidupan kami pun hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.